Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya mau bahas tentang saham BBLI. Nah, kalau kita lihat sih saham BBLI setelah nama tuh estate-nya untuk dividen teman-temannya, kalau kita perhatikan sih sudah mengalami sideways deh teman-teman. Gak tahu lagi naik deh teman-teman. Malah kalau kita lihat sih sudah membalik lagi ketika nama tuh di estate-nya nih teman-teman. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman yang ada beli pada saat dividen Hunter mungkin teman-temannya di sini ya, kalau jual di sini sudah cuan, tapi kalau masih ngehold ya mungkin sudah mengalami kerugian itu. Nah kalau kita lihat sih masih belum kepastian teman-temannya untuk saham Big Bang, terutama untuk saham BBL ini. Ya kalau kita lihat sih terjadi nama tuh bantingan sampai ALB untuk saham BBLI minus 15% di tanggal 8 April tahun 2025 kemarin, karena ya kena tarif tahun kemarin teman-teman, dan juga ISG kita kena trading head teman-teman itu. Ya mungkin saya juga ada sempat bahas ya teman-temannya untuk saham BBL ini teman-teman itu. Tapi ya nggak tahu saya bahas lagi teman-teman, karena ya kita fokus ke IPO saham puri teman-teman itu. Nah dan juga kalau kita untuk volume transaksi itu nggak terbesar teman. Ya kalau kita perhatikan sih nggak jauh beda seperti MLI, tapi ya dia turunnya tuh perlahan teman-teman, nggak tahu das banget untuk turunnya itu. Ya seperti sih sudah mulai dijagain juga, dan juga ya untuk saham BBLI akan makan nama itu buyback teman-teman. Ya mungkin buyback itu perlahan deh teman-teman, ketika dia jatuh lumayan dalam mungkin dia akan buyback deh teman-teman, dia akan pembelian itu. Nah kalau kita lihat sih untuk saham BBLI ditutup di 3640, tuhnya itu 10 poin, itu 0,27%. Nah kalau kita lihat sih pada saat open di 3670 dari harga 3650. Untuk high-nya adalah 6370, artinya open sama dengan high. Dan sempat kalau di 3610 ya. Kemungkinan sih sempat ke 0,5% teman-temannya untuk minusnya, tapi nggak nyentuh ke 1% banget ini untuk saham BBL ini. Ya kalau kita sih tuhnya aja hanya sedikit, hanya 10 poin. Dan kalau kita untuk volume transaksi itu masih besar banget, yaitu 1,2 juta lot dengan value transaksi mencapai 440 miliar teman-teman. Nah kalau kita lihat sih masih masuk ke top value ini teman-teman. Nah kalau kita sih masuk 1, 2, 3, 4, 5, nomor 5 dia teman-teman, masuk top value nya itu. Nah lalu kalau kita lihat lagi teman-temannya untuk frekuensinya, untuk top volume jauh ya teman-teman. Top frekuensi kalau kita sih 1, 2, 3, 4, nomor 5 juga dia untuk saham untuk BBL ini tuh. Oke kita lanjut lagi. Nah kalau kita sih tekanan beli pada saat awal tuh kuat banget teman-teman, tapi seiring dengan waktu pada saat mau penutupan sesi kedua di jam 3 itu tekanan jalan tuh kuat banget, tapi pada saat penutupan diangkat lagi naik di atas teman, tapi ya masih tetap aja ditutup di zona merah, itu minus 10 poin hanya itu. Nah kalau kita lihat untuk broker plan-nya ada CC akumulasi bersama U, tapi LX sama BB jualan teman-teman. Oke mari kita lihat dulu untuk bakas samalinya. Nah kalau kita untuk bakas samalinya ada yang akumulasi ada CC, U, AK, BK. Yang jualan adalah LX, BB, ZP, DX. Nah coba kita lihat dulu untuk asingnya, apakah asing kuat jualan atau mas baliknya. Nah kalau kita lihat sih AKU, BK lumayan juga sih akumulasi, tapi nggak sampai 100 miliar teman-teman. Kalau kita lihat dan totalin, nyata kalau kita lihat sih LX kuat banget jualannya. Jadi ya kalau kita perhatikan sih untuk saham BBLI masih di net sell oleh asing. Nah kalau kita lihat untuk BBLI nyata di net sell oleh asing sebanyak 94 miliar. Nah kalau kita perhatikan jadinya ada nomor 3 ya teman-teman. Nyata untuk saham BBL itu di net sell oleh asing itu. Nah jadi kita sudah kelihatan wah nyata saham BBL ini di net sell oleh asing teman-teman, masih saja. Tuh mungkin ya ketika dividen aja nggak tahu menarik, masih kuat banget jualan itu. Ya mungkin asing tuh mau beli lagi di bawah. Ketika di bawah banget kemarin tuh beli dia teman-teman di sini. Lalu jual lagi dia. Itu kebiasaan asing biasanya. Ya nanti kita lihat aja untuk nama tuh kedepannya, dan juga ini kita masih menunggu untuk laporan keuangan teman-temannya. Nah mungkinan di bulan 4 akhir ini ya muncul nama tuh laporan keuangan untuk di kuartal pertama. Nah mungkin aja bisa jadi nanti dapat good newsnya teman-teman itu. Ya semoga saja sih untuk yang nyangkut di saham BBLI bisa naik itu. Oke mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham BBLI. Jadi kamu dan teman-teman gimana? Oke sekian dulu video saya, terima kasih menonton, salam cuan.